أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا حي على الصلاة لا إله إلا الله من اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال سبحانه يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم همزه ونفخه ونفثه وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Bersegeralah kalian untuk mendapatkan ampunan dari Allah. Bersegeralah kalian untuk mendapatkan ampunan dari Rabb kalian. Dan bersegeralah pula kalian untuk mendapatkan surga, yang mana surga itu kami persiapkan kepada orang-orang yang bertakwa, kata Allah, yang luasnya adalah seluas langit dan bumi. Maka hadirin jamaah salat Jum'ah azani Allah wa iyyakum, ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkannya dan memotivasi manusia, menganjurkan kepada mereka dan memerintahkan kepada mereka agar supaya mereka bersegera untuk mendapatkan ampunan Allah. Sebagai manusia yang lemah, sebagai manusia yang penuh dengan kesalahan dan kekhilafan, tentunya tidak ada seorang anak Adam yang lahir sampai meninggal dalam keadaan maksum. Kerap kali manusia terjatuh dalam dosa, kerap kali manusia bermaksiat kepada Allah Rabbuna Jalla Jalaluh. Sebab itulah Allah subhanahu wa ta'ala memotivasi mereka agar jangan mereka menunda-nunda untuk bertaubat kepada Allah, dan agar jangan mereka berlengah-lengah dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Karena sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, Atbi'is sayyi'atal hasanah. Susulilah perbuatan yang jelek itu dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Tamhuha, karena sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu dia menghapus perbuatan-perbuatan yang jelek. Begitu pula Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan innal hasanat yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghapus kejelekan-kejelekan. Dengan demikian
Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah zat yang maha luas rahmatnya. Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah zat yang maha pengasih dan penyayang kepada hamba-hambanya. Sebab itu setiap kali hamba-hambanya bermaksiat dan terjatuh dalam kemaksiatan, setiap kali itu pula Allah memotivasi mereka untuk bertaubat kepada Allah. Maka sebab itu para ulama mengatakan kepada kita bahwa at-taibu minad damb kaman la dambalah. Orang yang bertaubat dari suatu dosa, kedudukannya adalah layaknya orang yang tidak mempunyai dosa. Begitulah ketika para nabi diuji oleh Allah, sebagaimana Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam ketika diuji oleh Allah untuk tidak mendekati sebuah pohon, ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala menempatkan Adam dan Hawa di jannahnya. Namun fa'azallahuma syaitan, syaitan telah menggoda dan memprovokasi mereka, sehingga mereka pun tergelincir, dan akhirnya atas ketergelinciran mereka itulah dihitung oleh Allah sebagai suatu perbuatan kemaksiatan. Maka Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, ihbitu minha jami'a, turunlah kalian berdua dari surga ini bersama-sama. Dan dalam perjalanannya Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam setelah sadar akan kekhilafannya, setelah sadar akan kekeliruannya, Nabi Adam pun bertaubat kepada Allah. Fataba alaih, maka Allah pun menerima taubat Nabi Allah Adam. Dan bahkan Nabi Adam alaihi salatu wassalam ditinggikan derajatnya oleh Allah menjadi seorang nabi. Begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kita bahwasanya kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam ini terjatuh dalam dosa dan kemaksiatan, akan tetapi wa khairul khata'ina tawwabun. Sebaik-baik orang yang bertaubat bermaksiat, sebaik-baik orang yang terjatuh dalam kemaksiatan itu adalah dia bertaubat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka sudahlah merupakan suatu perkara yang tidak dapat dihindari pada kenyataan hidup ini, bahwa di dalam sebuah perlombaan selalu muncul orang-orang yang menang, dan juga selalu ada orang-orang yang kalah. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan fastabiqul khairat, berlomba-lomba kepada kebaikan, maka di dalam perlombaan itu muncul para pemenang, dan juga tidak sedikit yang jatuh dan kalah dalam sebuah perlombaan. Maka agar supaya manusia dalam perlombaannya untuk mendekatkan dirinya kepada Allah, dalam perlombaannya untuk mendapatkan ampunan Allah, dan dalam perlombaannya untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu bukan sedikit ujian dan rintangan yang dia hadapi, sehingga tidak semua orang yang ikut berlomba dia harus menang. Naam, kita katakan mungkin saja banyak orang bisa berlomba, dan di dalam kehidupan dunia ini tidak ada yang tidak berlomba, semua manusia yang berlomba. Tetapi merupakan suatu hal yang logis bahwa tidak setiap orang yang berlomba itu mereka menang, melainkan ada yang berlomba itu mereka gugur, ada yang berlomba itu mereka kalah, dan ada yang berlomba itu mereka berhenti di pertengahan perlombaan mereka. Maka dari itu
Hendaklah setiap orang yang berlomba itu dia memahami bahwa kehidupannya dan perlombaannya itu hanyalah satu kali saja, yakni kesempatan ketika dia dihadapkan atau dia dilahirkan di arena perlombaan. Dia hadirkan di atas arena perlombaan itu hanya satu kali dalam seumur hidupnya, yaitu ketika dia hidup dalam kehidupan dunia ini. Dan begitu dia lewat dari kehidupan dunia, tidak ada lagi perlombaan baginya. Maka Rasulullah mengatakan, ihris ala ma yanfa'uk, bersemangatlah terhadap hal-hal yang bermanfaat olehmu. Jangan engkau berlemah-lemah, jangan engkau bermalas-malasan, jangan engkau bersantai-santai ketika engkau berlomba untuk mendekatkan dirimu kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Ihris ya ibadallah. Semangat, sungguh-sungguh, penuh semangat juang wahai hamba-hamba Allah dalam upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karena setiap upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah adalah perjuangan yang terbentang di sana banyak ujian dan rintangan yang dari kalangan orang-orang saleh sebelum kita pun hampir-hampir mereka menyerah, yang mereka ketika itu hidup bersama para nabi dan para rasul. Sebagaimana Allah katakan dalam ayatnya yang mulia, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma yatikum mathalul ladina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad dharra wa zulzilu hatta yaqula rasulu wal ladina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Am hasibtum an tadkhulul jannah, apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk surga begitu saja? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum, padahal belum datang kepada kalian, belum datang menimpa kalian ujian-ujian yang telah menimpa orang-orang sebelum kalian. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yanju ahadukum bi amalih, sekali-kali salah seorang dari kalian ini tidak akan pernah bisa selamat kalau hanya dengan modal amalan solehnya saja. Kalau hanya dengan amalan soleh seseorang tidak bisa selamat. Qalu wala anta ya Rasulullah, para sahabat bertanya, walaupun engkau wahai Rasulullah? Qala wala ana, Rasulullah pun menjawab, ya walaupun saya. Illa ayyatagammadani Allahu bifadlihi wa rahmatih, hanya saja aku diselamatkan oleh Allah dengan rahmat dan karunia Allah. Begitulah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, laula fadlullahi alaikum wa rahmatih, kalau saja bukanlah karunia Allah dan rahmat Allah atas kalian, lakuntum minal khasirin, niscaya kalian ini termasuk orang-orang yang merugi, kata Allah. Maka dari itu, ketika Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan, apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk surga dengan gampang begitu saja? Walamma yatikum mathalul ladina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad dharra, padahal belum datang kepada kalian ujian-ujian yang telah menimpa orang-orang sebelum kalian, di mana mereka ditimpa rintangan, halangan, ujian, ditimpakan kepada mereka kemiskinan, ditimpakan kepada mereka penyakit-penyakit, wazulzilu, dan mereka diberikan goncangan-goncangan, hatta yaqula rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah, sampai-sampai sebahagian orang-orang yang beriman dan para rasul mengatakan, kapan datangnya pertolongan Allah? Kapan datangnya pertolongan Allah? Perlombaan dan perjuangan ini bukanlah perkara yang mudah, bukanlah perkara yang sulit ketika seseorang berlomba untuk mendekatkan dirinya kepada Allah.
terbentang di hadapannya rintangan demi rintangan, sehingga zalla man zal, saqata man saqat, tergelincirlah orang yang tergelincir dan jatuhlah orang yang jatuh. Mata nasrullah, kapan datangnya pertolongan Allah? Lalu Allah Subhanahu wa taala menutup ayat ini dengan mengatakan, ala inna nasrullahi qarib. Ketahuilah bahwa sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Sabar dan semangat dalam upaya untuk mendapatkan ampunan Allah. Barakallahu fikum. Walhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Pada khutbah yang kedua ini, khatib ingin menasihatkan diri khatib secara pribadi dan kaum muslimin secara umum, terkhususnya jamaah Jumat pada hari ini, bahwa marilah sama-sama kita merenungi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena barang siapa yang menginginkan nasihat, maka tidak ada nasihat yang lebih agung dan lebih mulia daripada Al-Quran. Dan barang siapa yang menginginkan petunjuk, maka tidak ada petunjuk yang lebih lurus dan lebih selamat daripada petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka Rasulullah mengatakan, ni'matani, ada dua nikmat yang kebanyakan manusia tertipu dengannya, yaitu as-sihhatu wal faragh, waktu sehat dan waktu ketika dia mempunyai waktu luang. Banyak manusia yang ketika diberikan oleh Allah dua nikmat ini, yaitu nikmat kesehatan dan nikmat waktu yang luang, tetapi ternyata dia orang-orang yang tidak pandai untuk memanfaatkan kedua nikmat ini dalam rangka mendekatkan dirinya kepada Allah. Ketika Allah memberikan mereka kesehatan, maka kesehatannya dia gunakan untuk perkara-perkara yang tidak bermanfaat, bersenda gurau, berfoya-foya dan seterusnya. Ketika dia sakit baru dia sadar bahwa ternyata kesehatan itu begitu penting. Dan itulah manusia, terkadang ketika melekat pada dirinya suatu nikmat, maka dia tidak mampu untuk memanfaatkan nikmat itu dengan baik. Dia baru akan sadar ketika nikmat tersebut telah berlalu meninggalkannya. Begitu pula ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada manusia nikmat waktu luang, dia tidak menggunakan waktu luangnya itu untuk mendekatkan dirinya kepada Allah, namun cenderung dia habiskan dalam perkara yang tidak bermanfaat, duduk-duduk di pinggir jalan, ataupun menghabis-habiskan waktu yang tidak berfaedah, melalaikan kewajibannya, ngobrol yang tidak bermakna, menghabiskan waktu sampai pada tengah malam. Waktu siangnya pun dia lalui tanpa suatu hal yang bermanfaat. Maka inilah manusia-manusia yang ketika Allah berikan kepada mereka dua nikmat ini, tetapi mereka tidak mampu menjaganya dengan baik. Kebanyakan manusia tertipu darinya. Maka hendaklah orang yang cerdas, orang yang menginginkan keselamatan, dia harus tahu memanfaatkan dua nikmat ini dengan baik dan benar.
yaitu nikmat sehat. Dia beribadah, dia berusaha, bersemangat, apapun kesempatan dan peluang yang ada di hadapannya dalam rangka mendekatkan dirinya kepada Allah, dia tidak akan melewatinya jika dia sanggup untuk melakukannya. Begitu pula ketika dia diberikan kelonggaran oleh Allah, kelapangan, waktu, maka dia pun memanfaatkan waktu itu, dia isi dengan ibadah dan perkara-perkara yang bermanfaat sebelum datang kepadanya kesempitan waktu, sebelum datang kepadanya kesibukan. Ketika dia hendak beribadah, dia katakan dia tidak lagi punya kehidupan, dia tidak lagi punya waktu, dia punya kesibukan ini dan itu. Ketika dia hendak beribadah, dia tidak sanggup lagi berdiri karena dia telah sakit, tidak sehat lagi. Lalu engkau wahai hamba Allah, ketika engkau dalam keadaan kuat, engkau di mana? Ketika engkau dalam keadaan sehat, engkau di mana ya ibadallah? Ketika engkau dalam keadaan mempunyai waktu luang yang banyak, engkau ada di mana ya ibadallah? Ketika engkau telah sampai pada penghujung usia, di saat ketika engkau lemah, engkau baru mengatakan tidak lagi mampu berdiri sholat berlama-lama karena engkau sudah lemah. Engkau tidak lagi bisa berjalan dari rumah ke masjid karena engkau sudah tua. Dan begitu pula ketika engkau dihadapkan dengan tanggung jawab yang banyak, baru engkau mengatakan sudah tidak lagi mempunyai waktu. Barakallahu fikum, hadanallahu wa iyyakum. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita dan kepada kalian semuanya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم دعوتك وأنت السميع. اللهم رجوتك وأنت الغفار وأنت القادر وأنت العليم. فاغفر لنا وأصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان. اللهم جنبنا من الفتن. اللهم جنب المسلمين من الفتن. اللهم جنب المسلمين من الفتن. اللهم جنب المسلمين من الفتن. اللهم انصرنا وانصر المسلمين على عدوهم. اللهم بارك لنا فيما أعطيت. اللهم بارك لنا فيما أعطيت. اللهم بارك لنا فيما أعطيت. اللهم يسر لنا ولا تعسر علينا. اللهم يسر لنا ولا تعسر علينا. اللهم يسر لنا ولا تعسر علينا. اللهم دمر أعداءنا وأعداء المسلمين في كل مكان. اللهم دمر أعداءنا وأعداء المسلمين في كل مكان. والحمد لله رب العالمين. آخر دعوانا قم الصلاة.